Halo Sobat Rupiah, kembali lagi di podcast Pustakawan yang tentu aja di channel YouTube Bank Indonesia KPW Bali. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Tasya Darpen dan hari ini aku lagi ada di Perpustakaan Bank Indonesia Bali. Nah, kenapa aku ada di sini? Jadi pada podcast Pustakawan kali ini aku ingin membicarakan mengenai keresahan yang aku sendiri alami gitu. Apa sih keresahannya itu? Jadi tentang rekrutmen PCPM. Nah, karena aku sebagai mahasiswa tingkat akhir nih, aku mau lulus, mau nyari pekerjaan. Jadi aku pengen tahu lebih lanjut nih sebagai pertimbangan nanti aku lulus mau kemana gitu. Jadinya aku ingin membahas mengenai rekrutmen PCPM. Sekilas info, PCPM sendiri merupakan kependekan dari pendidikan calon pegawai muda yang merupakan salah satu jalur masuk atau penerimaan pegawai Bank Indonesia untuk menjadi pimpinan Bank Indonesia. PCPM sendiri ada dua metode rekrutmennya loh. Jadi yang pertama ada open recruitment, yaitu bersifat terbuka dan tanpa ada batasan perguruan tinggi. Sedangkan yang kedua adalah targeted recruitment. Untuk rekrutmen ini itu terdiri dari campus hiring, jadi ada beberapa perguruan tinggi tertentu. Dan untuk yang selain campus hiring, ada juga referral melalui kerjasama dengan LPDP. Nah, untuk topik hari ini, aku nggak bakal sendirian karena aku akan ditemenin sama narasumber yang akan membantu aku menjawab mengenai keresahan-keresahan yang aku miliki. Dan narasumber yang akan diundang hari ini itu ada dua cewek cantik dan kece yang pastinya jago banget dan paham betul tentang rekrutmen PCPM ini karena mereka adalah pegawai Bank Indonesia yang masuk melalui jalur PCPM. Pasti pada penasaran kan? Yuk tonton sampai akhir. Sekarang aku udah bareng kakak-kakak yang sebelumnya aku sebutin sebagai narasumber hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, gimana kalau kita perkenalan dulu sama kakak-kakaknya? Bisa disebutin nama, umur, status juga boleh ya bagi yang penasaran gitu. Asal, pengalaman kerja sebelum di BI atau mungkin pendidikan sebelumnya juga apa aja. Silakan Kak. Hai Sobat Rupiah, perkenalkan nama aku Niputu Cynthia Suryadewi, biasa dipanggil Cynthia, umurnya 23 tahun. Ini harus banget ya statusnya ya? Mungkin ada yang penasaran di rumah. Oke, status masih mencari. Terus untuk background pendidikan, sebelumnya aku jurusan ilmu ekonomi S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan sebelum di Bank Indonesia, pernah juga bekerja di salah satu e-commerce di Indonesia, yaitu Bukalapak. Tadi asalnya belum disebut. Oh iya, asal aku asli orang Bali. Lahir sampai SMA juga di Denpasar, Bali. Siap, oke deh. Untuk kadang kita sini jangan lupa ya Kak urutannya. Ini kalau ada yang lupa kamu ingetin gitu ya. Siap. Halo, itu kan halo Sobru, namaku Novita, aku asli Surabaya, umurku 23 tahun. Aku S1 dulu ini, aku S1 dulu di Keio University, ambil ekonomi juga. Statusnya adalah jodoh di tangan Tuhan. Udah kan? Ya, oke siap. Sebelumnya pengalaman kerja di BI? Aku karena fresh grad, jadi masuk BI nggak ada kayak Cynthia gitu pernah kerja di mana. Tapi aku dulu pernah sempet magang di Bank Indonesia Jepang Tokyo. Oh, oke. Adalah ya pengalaman kerjanya. Iya ada. Oke, selanjutnya nih aku mau nanya terkait motivasi kakak-kakak. Kenapa mau ikut seleksi PCPM nih? Kalau aku sih karena pas timingnya, pas aku lulus ada bukaan PCPM di September. Terus karena aku juga lagi selesai magang di BI Tokyo, jadi juga dijelasin apa tentang PCPM itu gimana. Dan karena align juga sama jurusan ekonomiku, ya coba aja. Sampai sekarang ketemu juga sama kalian. Ketemu lagi? Ketemu akhirnya. Jodoh. Males sama kamu jodoh? Iya.
Ya udah sama yang Sogru mungkin ya, kan tadi masih jodoh ya kan. Kan? Iya dong. Iya. Oke. Selanjutnya kalau dari Kak Cynthia gimana? Nih, kalau aku mirip-mirip juga nih sama Kak Novita. Jadi mungkin di throwback ke belakang sedikit. Jadi sebenarnya cita-cita masuk ke Bank Indonesianya itu udah ada dari SMA. Jadi emang karena suka ekonomi, tertarik sama bidang keuangan dan ya terkait ekonomi seperti itu. Jadi emang pengen nih one day bisa kerja di Bank Indonesia. Nah, terus masuk kuliah jurusannya kebetulan ilmu ekonomi juga, jadi emang udah cukup fokus nih. Nah, di kampus pun juga salah satu future career yang cukup prestis di jurusan aku itu bisa masuk ke Bank Indonesia. Jadi makin tertrigger lah cita-cita yang dulu mungkin sebatas cita-cita atau cuman kepengen doang pas SMA. Jadi pas kuliah semakin diusahakan, semakin fokus nih, kayak pengen nih nanti setelah lulus bisa masuk ke Bank Indonesia. Nah, sama nih sama ceritanya Kak Novita, kebetulan pas aku lulus habis sidang itu di September atau akhir Agustus itu dibuka rekrutmen untuk PCPM 35. Akhirnya ya udah, sebagai seorang fresh graduate ya, pada saat itu kita pasti nyoba semua peluang yang ada. Cobalah aku apply salah satunya di Bank Indonesia, seperti itu. Pas banget ya, emang PCPM ini, emang Bank Indonesia ini strateginya bagus. Setelah ada yang lulus, bukalah PCPM, pas banget. Kalau kakak kan berarti tadi dari SMA ya, kayak emang cita-cita, keinginan, terus diusahakan. Sekarang, maksudnya saat kuliah, sekarang kan udah masuk nih. Kalau kakaknya ya karena ya peluang diambil, dicoba, karena juga sebelumnya udah magang ya. Menarik banget sih ceritanya. Oke, selanjutnya sih aku mau nanya lebih ke PCPM-nya, tahap-tahapnya, seleksinya, kesulitan yang kakak-kakak alami atau rasakan selama tahap PCPM tersebut. Apa aja nih? Untuk tahapan dari PCPM, mungkin disclaimer dulu, antara aku sama Kak Novita, kita kan beda angkatan nih PCPM-nya. Jadi di PCPM 35 kebetulan itu di saat pandemi corona sedang berlangsung juga nih di Indonesia dan juga seluruh dunia. Jadi tahapan proses rekrutmennya itu hampir sebagian besar itu dilakukan secara online. Sedangkan kalau Kak Novita kan sebelum pandemi ya, jadi masih bisa dilaksanakan dengan offline gitu. Jadi aku cerita tahapan dari PCPM 35-nya mungkin ya. Jadi yang pertama itu ada seleksi administrasi dulu. Jadi kita dicek dulu berkas-berkasnya yang udah kita submit ke website PCPM, pendaftaran PCPM-nya. Kemudian setelah lolos itu tes pertama kali yang dilakukan itu adalah tes potensi dasar dan juga person fit organization. Jadi kalau misalnya tes potensi dasar itu sama seperti tes TPA gitu. Kalian pasti sering kan, dulu SBMPTN juga ada tes TPA-nya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk person fit organization, dia soalnya seperti soal psikologi. Jadi bakal dikasih pernyataan atau statement gitu, dan kita ngurutin mana pernyataan yang paling sesuai sama diri kita ke yang paling tidak sesuai, kayak gitu. Nah, lanjut setelah tahapan itu kita akan masuk ke tes pengetahuan umum Bank Sentralan dan tes bahasa Inggris. Kalau tes pengetahuan umum itu masih berkorelasi juga sama yang ekonomi gitu. Jadi kalau aku nggak salah, jadi salah satu yang aku pelajari pada saat itu adalah misalnya ngafalin nama-nama pahlawan yang ada di uang rupiah, terus nama-nama menteri ekonomi, menteri keuangan, kayak gitu. Untuk tes ke Bank Sentralannya sendiri itu sih paling banyak emang mayoritas materinya bisa kalian akses di websitenya Bank Indonesia, ataupun mungkin yang suka audio visual bisa nonton di YouTube channelnya Bank Indonesia, itu lengkap banget. Dan yang terakhir tes bahasa Inggrisnya sejenis TOEFL gitu sih. Jadi untuk teman-teman yang udah pernah ataupun udah pernah nyoba-nyoba latihan tes TOEFL, itu soalnya akan seperti itu gitu. Setelah itu lanjut kita ke tes psikologi.
kemudian berbarengan dengan LGD atau Leaderless Group Discussion, sama yang terakhir itu ada wawancara psikologi juga. Jadi untuk tes psikologi seperti tes psikologi pada umumnya, tapi ini lebih banyak gitu jenisnya, lebih variatif. Terus yang kedua, Leaderless Group Discussion itu seperti FGD. Jadi buat kalian yang udah biasa FGD kan biasanya ada moderatornya ya. Jadi kalau Leaderless Group Discussion itu sifatnya nggak ada moderatornya, jadi semua di group discussionnya itu dibebaskan untuk mengemukakan pendapatnya gitu. Dan yang terakhir itu wawancara psikologi, jadi nanti kita akan face to face satu-satu di wawancara sama ahlinya, psikolog yang udah disiapkan oleh rekruternya. Setelah tahapan itu lolos, kalian akan masuk ke tes psikiatri dan tes kesehatan. Jadi di semua tahapan PCPM 35 itu satu-satunya tahapan yang offline. Jadi di tes psikiatri dan kesehatan itu dibagi jadi 2 hari. Jadi 1 hari psikiatri, 1 harinya tes kesehatan. Untuk psikiatri itu akan seperti tes psikologi gitu. Jadi kalian dikasih sekitar 500-an soal, dan kalian sebenarnya nggak ada nilai benar salahnya sih. Jadi kalian cuman menentukan menurut pendapat kalian pribadi apakah dari pernyataan yang disampaikan tersebut menurut kalian benar atau salah nih, kayak gitu. Dan kalau tes kesehatan sifatnya seperti medical check up biasa gitu. Jadi ada tes darah, tes jantung, tes mata gitu. Dan setelah itu lolos, ada tahapan wawancara akhir. Kalau di aku wawancaranya online lagi nih, balik lagi karena masih pandemi, online, dan dihadapkan oleh 3 pewawancara langsung dari pegawai Bank Indonesia. Jadi bisa dari DSDM ataupun mungkin dari kepala kantor perwakilan atau kepala departemen seperti itu. Jadi kita giliran tuh nunggu waktu untuk bisa diwawancara oleh 3 pewawancara tersebut. Dan untuk PCPM 35, tahapannya sebenarnya masih ada 1 lagi nih, Leadership Forum. Tapi karena pandemi, balik lagi, mobilisasi dari teman-teman yang ikut atau mendaftar PCPM kan belum disarankan nih, karena pada saat itu belum ada vaksin juga, jadi angka pandemi juga masih tinggi. Pada akhirnya si Leadership Forum ini tidak diselenggarakan. Jadi untuk PCPM 35 kita cuma stop atau berhenti sampai di wawancara akhir, kemudian langsung dirilis pengumuman siapa aja yang lolos dan bisa onboarding di PCPM angkatan 35. Gitu. Mungkin bisa Leadership Forumnya bisa diceritain Kak Novita nih, karena ngerasain kan. Jadi sebenarnya kalau aku dulu itu di angkatan 34, 2 tahap terakhirnya agak beda sama Cynthia. Karena offline itu kita semua kantor pusat untuk tahap ke-2 dari akhir itu namanya wawancara, tapi sebenarnya FGD yang kita lakuin itu. FGD-nya kita sama pejabat dari kantor pusat, ada 3 orang. Terus kita juga dibagi kelompok-kelompok gitu. Kita masuk berdasarkan kelompok, nanti tiap orang itu nanti dapat kocokan, dah lah kayak berdasarkan Miss Universe gitu kan. Nanti kamu dapat topik tuh bener-bener random gitu kan. Aku inget banget aku dapat Kris, terus aku dikasih waktu 5 menit untuk ngomong yang aku tahu tentang Kris di depan para pejabat itu dan juga teman-teman PCPM lainnya. Setelah itu ada sesi di mana kita dibagi jadi 2 kelompok, pro and con dengan topik yang sama. Terus nanti kita presentasi depannya pejabat itu kenapa sih side kita lebih make sense daripada side yang lawan kita. Terus yang kedua adalah Leadership Forum. Leadership Forum itu kita di hotel 3 hari 2 malam, dah lah kayak akademi fantasi, tahu nggak sih? Kata umur ya, kata umurnya nggak sih? Akademi fantasi ya. Apa namanya? Jadi ingat banget tuh aku di drop orang tua di hotel bawa koper gitu. Karena kan 3 hari 2 malam ya. Terus kita datang tuh jam 7 malam hari pertama itu. Dan hari pertama tuh cuma motivasi aja sih sesinya. Dan kalian kenalan sama anak-anak PCPM lainnya. Besoknya baru tuh mulai ada pembekalan dari BI tentang topik-topik yang bakal jadiin buat Leadership Forum ini. Ada berapa topik ya? Kurang inget deh, kayak 9-10 topik gitu. Nanti dibagi, ada kelompok-kelompoknya juga. Satu topik itu ada 2 kelompok, juga pro and con. Aku dapetnya tuh pro waktu itu. Terus jam 8 pagi dari dibagiin kelompok dan topik, kita diskusi bersama orang BI-nya sama anak-anak PCPM lainnya juga.
Terus setelah itu jam 8 malam kita dikumpulin tuh materinya. Jadi cuma ada waktu 12 jam buat ngerjain itu. Untuk kita presentasi per orang 1,5 menit maksimal ya. Terus setelah dikumpulin kita latihan lah kelompokkan presentasi. Nanti kan kita kan di depan ADG tuh presentasinya. Jadi kan ya dapet kan pressure-nya. Jadi kita tuh latihan sampai jam 1 pagi. Terus jam 1 pagi lah baru tidur, jam 6 gitu udah makan pagi terus berangkat ke kantor pusat. Pakai jalan kaki gitu karena deket kan, bawa koper gitu. Terus sampai di sana kita didudukin persis sebelahnya ADG. Jadi ADG-nya sebelah sini, layarnya sebelah sini. Terus nanti juga di sekitar kita dikelilingin oleh pejabat-pejabat Bank Indonesia yang kantor pusat dan juga KBDN dan LN semua nonton secara online. Jadi lumayan dapat yang nonton banyak banget tuh. Terus inget banget pas Lucy Forum juga nanti kan kamu panggil misalkan kelompok kan. Nanti tiap 1 menit itu ada bunyi tet dan ada kayak timer gede banget di belakangnya ADG. Jadi tuh udah itu dapat banget depan ADG ada timer segede layar gitu di belakang udah dapat banget tuh pressure dan nervousnya gitu loh. Dan lihat orang sebanyak itu kayak udah itu kayak pengalaman yang rasa itu kayak cepet banget tuh berlalunya kayak tiba-tiba udah selesai aja presentasi gitu kan. Makanya udah itu once in a lifetime, maybe not to be try again gitu kan ya, cukup sekali. Tapi seru ya. Tapi seru, dapet banget serunya kenal sama orang-orang itu kan. Tapi tekanannya juga Dapet seru juga. Dapet semua. Sorry ya, aku dulu ada Iya, gitu. aku nggak ada nih. Minta maaf dulu ya sama